Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita kembali bisa bertemu dalam Renungan 79 pada saat ini. Saat ini kita kembali akan bersama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Saya akan membacakan mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Nah, di dalam Mazmur pasal ke-46 ini pemazmur mendorong kita untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk kita bersandar kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur mengajarkan kita bahwa kita untuk percaya kepada kuasa Tuhan, pada apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Betapa besar, betapa banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan kuasa-Nya yang mengerjakan sesuatu hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemazmur mengajak kita untuk kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Di ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukai oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Dikatakan Allah ada di dalamnya. Ketika Allah ada di dalam satu kota, kota itu tidak akan goncang. Karena apa? Karena ada perlindungan Allah dalam kota itu. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah akan menolong kota itu. Kota yang ada di dalamnya Allah itu akan terlindung oleh kuasa Allah. Nah, ada beberapa poin yang akan kita sama-sama pelajari dari Mazmur pasal yang ke-46 ini di ayat yang kedua. Sama-sama kita pelajari untuk kita ingat dan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Perlindungan, Allah adalah perlindungan bagi kita. Sana dikatakan ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kata perlindungan sama dengan benteng atau perisai. Benteng atau perisai berfungsi untuk melindungi, untuk melingkupi. Nah, seperti itulah Tuhan digambarkan seperti benteng dan perisai yang kuat, yang dapat melindungi kita dari mara bahaya, dari musuh yang mengancam. Dan Allah menjadi tempat perlindungan kita ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kelemahan. Allah lah yang menjadi tempat perlindungan bagi kita kalau kita bersandar kepada Allah, kalau Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita baca Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di sini jelas dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Allah akan melingkupi kita. Dengan kuasanya Allah akan menudungi kita, melindungi kita. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Seperti perisai dan pagar tembok atau benteng yang melindungi kita, melindungi setiap kehidupan kita, kemanapun kita pergi dan berada. Kalau kita berserah, kita percaya kepada Tuhan, seperti pemazmur yang mengajarkan kita untuk kita percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan, percaya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima perlindungan yang daripada Tuhan, akan menerima penjagaan. Tuhan akan menjadi benteng kita, akan menjadi perisai kehidupan kita. Poin yang berikutnya akan kita sama-sama pelajari, yaitu kekuatan. Saya dikatakan di ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang berikutnya adalah kekuatan. Kekuatan berarti
dalam hal kekuatan, Allah adalah yang paling kuat. Tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Karena Allah adalah Allah yang sangat kuat, yang menciptakan segalanya, menciptakan seluruh isi dunia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Sana dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Allah. Dikatakan Tuhan adalah kekuatanku, dan berikutnya diteruskan, dan perisaiku, lagi dikatakan perisaiku, tempat perlindungan. Tuhan adalah kekuatan kita, kekuatan kehidupan kita. Bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang terus bersandar kepada Tuhan, Tuhanlah Allah yang menjadi kekuatan kita ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam kesesakan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita lemah. Ada hal-hal yang terjadi yang mungkin membuat kehidupan kita lemah, membuat iman kita lemah. Tapi ingat kepada Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani, untuk melewati hal-hal yang mungkin kita merasa sulit, untuk merasa kita susah untuk melewatinya. Tapi karena kita berserah terus kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Kita buka bersama Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, jelas ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kelemahan, tidak berdaya, lelah, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang sedang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari kekuatan Tuhan kita mendapatkan semangat. Ketika kita tidak berdaya, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita semangat kembali untuk kita menjalani setiap kehidupan kita, supaya kita terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari terus kita menyerahkan diri kita berserah terus kepada Tuhan, supaya ketika kita dalam kelemahan, kita dalam kesesakan, tidak berdaya, ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Poin yang berikutnya yang akan kita pelajari dalam Mazmur pasal yang ke-46 ini, yaitu penolong. Kita baca di ayat yang kedua lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau kita merasakan, kalau kita sangat percaya kepada Tuhan, kalau kita terus dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah merasakan dalam hal kesusahan, dalam hal kesulitan. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ada pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi, hadirat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita pertolongan. Kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa meminta kepada Tuhan. Ada datang pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongannya atas kita kalau kita terus berserah kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya bacakan, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita dalam kelemahan, dalam kesesakan, dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Ketika mungkin dalam pekerjaan kita ada sesuatu hal yang menjadi penghalang dalam pekerjaan kita, yang membuat kita menjadi bimbang, yang membuat kita menjadi lemah, menjadi letih lesu. Dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan kita takut. Karena apa? Karena Allah menyertai kehidupan kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Jangan bimbang sebab Allah akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita dalam kesulitan, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita dengan tangannya. Ia memegang hidup kita, Ia memegang setiap kehidupan kita dan membawa kita kepada keberhasilan, kepada kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita bersama terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Dan berikutnya kita lihat di dalam poin penolong. Tuhan adalah penolong kita. Dalam Yesaya, kembali Yesaya 41, kita baca di ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Lagi dikatakan, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sebab itu mari kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita ragu, jangan kita bimbang ketika kita dalam masalah. Ada Tuhan yang menolong kita. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kita, menjadi pertolongan kita. Oleh sebab itu mari terus kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, berharap kepada Tuhan dan percaya kuasa Tuhan, percaya kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kita, yang adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita, dan penolong hidup kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian dari jemaat. Pertama, bersyukur karena mengalami pertolongan Tuhan atas masalah finansial di dalam pekerjaannya. Yang berikutnya, yang kedua, bersyukur karena yang mengalami kesembuhan dari sakitnya. Dan yang berikutnya, yang ketiga, bersyukur atas mulai sekolah Pantekosta di tahun ajaran baru. Ini menjadi satu kesaksian. Biarlah kesaksian ini terus bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita semua sebagai umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, untuk kita bersyukur atas mengalami pertolongan Tuhan, bersyukur karena mengalami kesembuhan dari sakit. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok ada doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Kami telah kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, biar dapat menjadi berkat bagi kami, supaya kami terus berharap kepada Engkau, percaya akan kuasa-Mu, percaya akan hadirat-Mu, karena kami tahu Engkau yang dapat melindungi kami, Engkau yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami, yang terus bersandar dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia-Mu mendatangi kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kami percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.